Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di mana saja. Hari ini kita memperayakan kasih Tuhan. Walaupun kita gak dalam satu gereja, tapi kita percaya sama-sama waktu 2-3 orang berkumpul Tuhan Yesus hadir. Amin. Mari sama-sama kita menyembah Yesus kita yang hidup hari ini. Thank you Jesus. Kami datang menyembah-Mu, sujud menyembah-Mu, Yesus.
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau Allah yang hebat, Kau ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sembah Dia. Oh, kami percaya rancangan-Mu sempurna. Ada kekuatan dalam hadirat-Mu, ada kemenangan di dalam-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia, saudara. Oh, kami angkat hati kami menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau. Kami sembah dalam hadirat kekudusan-Mu. Dalam kekudusan-Mu ada sukacita, ada kekuatan buat setiap kami. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, ini anak-anak yang cantik. Oh, Kau segalanya, Kau segalanya Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Kami tahu dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu ada buat setiap kami. Kami mau terus nikmati hadirat-Mu hari ini Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Kau Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan pertahananku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup kami. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Kau Tuhan semata. Kau Tuhan kekuatan dalam hidup kami, penolongku dalam kesusahan. Kau membantu dan pertahanan kami itu. Bersamamu kami tenang Yesus. Kau kemenanganku. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Biar mulut kami selalu memuji nama-Mu dalam segala situasi. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Sumber doaku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku. Oh, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu Yesus, ku percaya padamu. Angkat suaramu saja. Ku memuji nama sepanjang umur hidup. Terpuji Kau Tuhanku. Katakan sama-sama Yesus. Kaulah penyelamat. Biar mulut kami memuliakan, memuji nama-Mu Yesus. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Beri tepuk tangan buat Yesus kita yang hidup. Hari ini kita mau memuliakan Yesus kita yang hidup. Thank you Jesus for your grace. Thank you Lord. Thank you Jesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, ku nyanyi Hosana, Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, ku nyanyi Hosana, Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, ku agungkan, ku agungkan. Yesus Raja, Engkau yang berkuasa Tuhan, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Kau berkuasa, Kau berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, ku nyanyi, ku agungkan. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Kau layak Tuhan, layak disembah dan layak disembah. Haleluya. Kau layak kami sembah Yesus. Kau layak kami tinggikan Yesus. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore.
tinggikan Dia. Yesus, Kau layak Tuhan. ini sebagai gereja-Mu Tuhan, kami bersyafaat untuk situasi dan kondisi dunia sehubungan dengan COVID-19. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan, bukan berdasarkan kepada kebenaran kami, tetapi berdasarkan kepada kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Kami meminta belas kasihan-Mu Tuhan, untuk mereka yang saat ini Tuhan berada di rumah sakit, mereka yang dirawat di ICU Tuhan, mereka yang ada di perawatan ruang perawatan yang biasa. Oh Tuhan, kami meminta bagi mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, mereka boleh diselamatkan, pelayanan malaikat terjadi di dalam nama Yesus. Mereka boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, mereka boleh merasakan jamahan-Mu. Engkau boleh Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau tidak pernah Tuhan merancangkan yang jahat. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberi kepada kami masa depan yang penuh dengan harapan. Dan saat ini kami berkata, setiap rancangan-rancangan jahat daripada si jahat, kami patahkan itu di dalam nama Yesus. Setiap rancangan ketakutan, rancangan kehancuran ekonomi yang akan membawa dampak kepada kehancuran daripada kehidupan satu bangsa, satu kota, satu negara. Oh Tuhan, kami meminta campur tangan-Mu Tuhan, pulihkan, lawat Tuhan bangsa-bangsa saat ini. Kami perkatakan saat ini damai sejahtera untuk setiap pribadi, untuk setiap keluarga, untuk setiap kota, untuk setiap bangsa, untuk setiap negara. Kami katakan saat ini shalom untuk Asia, shalom untuk Eropa, shalom untuk Amerika, shalom untuk Australia, shalom untuk Afrika, shalom untuk North America, shalom New Zealand, shalom Pacific Island. Dalam nama Yesus, inilah hari-hari yang terakhir Tuhan. Lawatan Roh Kudus-Mu akan terjadi
dengan luar biasa. Dan penuaian jiwa pun akan terjadi beribu-ribu laksa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya percaya minggu pagi ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan di rumah-rumah saudara, keluarga saudara, ambil kesempatan ini untuk mendengar suara Tuhan hari ini. Saya berdoa kita semuanya mengalami kasih Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Saudara, bukan kebetulan situasi memaksa kita untuk beribadah di rumah-rumah, sehingga saudara dan keluarga berkumpul bersama-sama untuk berdoa. Tadi kita mau menyembah Tuhan, berdoa memuji Tuhan. Dan sekarang dengarkan firman Tuhan. Haleluya, Tuhan itu baik. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan itu baik untuk kita? Amin. Kita masih bisa beribadah di rumah, itu tandanya Tuhan mengasihi saudara. Saya ingin menyampaikan tema firman Tuhan hari ini. Iman yang mendatangkan mujizat. Faith that brings miracles. Untuk itu saya ingin kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Haleluya. Yesus ada di seberang danau dan dikatakan orang banyak berkerumun mengikuti dia. Lalu di situ ayat firman Tuhan berkata ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah. Ya, berhentilah pendarahannya, saudara. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu, ya dikatakan, lalu Yesus memandang sekelilingnya dan melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Saudara, iman. Hari ini kita mau berbicara iman. Kenapa? Karena di seluruh dunia banyak orang yang sedang gelisah, yang kekurangan iman, yang perlu penambahan iman. Mereka perlu memiliki iman yang besar. Dan saya tahu tema kita hari ini, iman yang mendatangkan mujizat, sedang diperlukan hari-hari ini di tengah situasi sakit penyakit yang sedang melanda dunia. Hari ini saya tahu semua orang sedang gelisah, sedang takut, dan roh ketakutan melanda seluruh dunia. Dan tidak terkecuali orang percaya. Dimanapun saudara ada, di negara manapun hari ini. Roh ketakutan, intimidasi, roh kematian seakan-akan sedang menghadang setiap orang. Sehingga orang semua rasanya hari ini putus pengharapan melihat situasi yang makin memburuk. Tapi ketahuilah hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Kalau kau punya iman sebesar sebiji sesawi,
Engkau dapat memindahkan gunung persoalan yang besar. Katakan amin, saudara. Haleluya. Di zaman itu tentunya ada 4 hal yang berat yang dialami oleh perempuan yang pendarahan 12 tahun lamanya. 12 tahun itu bukan masa yang singkat. Saudara yang sekolah elementary SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. 12 tahun menunggu satu penyakit yang tidak bisa diselesaikan, uang habis, segalanya habis dan tidak ada faedahnya. Semua telah dikunjungi, semua tabib, semua pengobatan dan tidak bisa cure, tidak bisa sembuh. Suatu keadaan yang sangat menakutkan. Haleluya. Tapi puji Tuhan, seorang wanita ini dituliskan kisah ini di dalam Alkitab supaya apa? Supaya saudara dan saya belajar sesuatu, memiliki iman seperti wanita yang pendarahan ini. Di zaman itu saudara, masalah yang sangat berat dihadapi oleh perempuan ini, masalah physical problem. Tubuhnya lemas, lemah, pucat. Wah saudara, mungkin nafasnya pun sesak. Ini dialami pribadi-pribadi hari-hari ini. Masalah wanita itu yang kedua bukan hanya problem fisiknya, tapi juga problem financial, ekonomi. Dikatakan tadi, sudah tidak punya apa-apa lagi. Ada banyak orang yang hari ini rasanya sudah terjepit keadaan tidak punya apa-apa. Yang lain berkata, saya takut kehilangan apa-apa. Yang lain lagi takut kekurangan. Kenapa? Karena virus corona yang datang telah menyebabkan perusahaan-perusahaan ekonomi dunia sedang mengalami satu keadaan turmoil, di mana orang-orang takut kehilangan pekerjaan. Saudara, wanita ini punya masalah finansial, tapi yang ketiga dia punya masalah sosial. It's a social problem. Dia diasingkan, orang takut mendekat pada dia, orang mengisolasi dia, orang berkata najis. Masyarakat tetangga yang harusnya menolong, tapi dikatakan tahun demi tahun wanita ini tidak tertolong. Bagaimana rasanya ditinggalkan? Bagaimana rasanya dibuang secara sosial? Bagaimana rasanya tidak ada yang mau dekat kepada pesakitan? Dia mengalami loneliness dan kebingungan yang luar biasa. Masalah yang keempat yang dihadapi wanita ini adalah spiritual problem. Persoalan rohani. Karena orang yang sakit semacam ini, orang yang kena mayat di waktu itu, orang yang kusta yang kedua, dan yang ketiga yang pendarahan. Dikatakan dianggap sebagai pendosa, kena hukuman Allah. Sehingga orang yang sakit yang tidak sembuh-sembuh ini dianggap orang yang tidak bertobat dan berdosa. Oh, berat sekali penderitaan wanita ini. Lengkaplah sudah penderitaan seorang anak manusia di planet bumi ini. Itu yang dialami perempuan ini. Tapi puji Tuhan yang menarik, wanita ini tidak menyerah. She never give up. Dan kiranya hari ini semua saudara juga tidak ada yang putus asa. Karena Allah yang kita sembah, Yesus yang sama yang memberi iman kepada kita, Dia dapat melakukan sesuatu untuk orang yang mencari Dia. Katakan amin saudara. Haleluya. Yesus, Dia datang memberikan pengharapan. Dan saya berdoa kita semua hari ini juga punya pengharapan yang sama seperti wanita itu. Ada prinsip-prinsip iman yang mendatangkan mujizat. Mujizat itu adalah pemberian Allah. Iman adalah dimensi supranatural. Kita tidak punya iman. Ini pemberian Allah. Ini anugerah Allah. Dan hari ini setelah saudara masuk iman, saudara percaya Yesus, saudara memiliki iman. Dan kiranya iman itu bertumbuh. Kiranya iman itu in action. Kiranya iman itu melangkah dan menghasilkan sebuah mujizat. Saudara percaya Yesus adalah pembuat mujizat itu? Allah adalah Allah yang memberikan iman kepada kita. Di dalam Markus 11 ayat 22 dikatakan, milikilah iman Allah, have faith in God. Di dalam Yohanes 14 ayat pertama Yesus berkata, jangan gelisah. Milikilah iman Allah.
Hari ini bagaimana orang gak gelisah. Binatang buas dalam Wahyu 16 dituliskan. Penunggang kuda. Kuda hijau, kuning, ini lambang sakit penyakit. Dikatakan yang menungganginya adalah maut, death, kerajaan maut, kingdom of death. Dan dikatakan balas sampar, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang sedang terjadi sesuai Mazmur 91. Saudara, dikatakan balas sampar yang berjalan di dalam gelap. Hari-hari ini bangsa-bangsa sedang mengalami balas sampar, sedang mengalami amukan penyakit menular. Kepandaian manusia tidak bisa menolong kalau roh kematian itu datang. Uang yang banyak, yang cukup, alat-alat yang canggih, the high-tech equipment tidak bisa menolong. Uang di bank saudara tidak bisa menolong. Orang yang merasa paling sehat, paling gagah hari ini, kalau penyakit ini datang tidak bisa menolong. Orang tua, yes, banyak yang korban. Tapi anak muda juga, yes. Mobilitas manusia terhenti, lalu lintas antar bangsa berhenti. Berarti ekonomi dunia digoncangkan. Tidak ada yang tidak digoncangkan, tapi luar biasa. Kerajaan Allah di mana saudara dan saya ada, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Tuhan mau kita percaya. Tuhan mau kita mengalami kemampuan kuasa-Nya. Dan sebab itu Dia adalah Allah yang membuka jalan pada saat tidak ada jalan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, haleluya. Sekali lagi katakan, waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Saudara percaya, Dia adalah pembuka jalan. Dia adalah pembuat mujizat. Dia adalah firman yang dijanjikan yang ya dan amin. Dia adalah terang di tengah kegelapan. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Angkat tangan saudara, katakan haleluya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Angkat tangan, katakan dengan iman. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah, that is who you are. That is who you are. Hallelujah, that is. Ada kuasa kesembuhan yang mengalir. Ada penyediaan Allah yang mengalir. Imani, percaya, terima. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Jesus, Tuhan Yesus, Engkau yang sanggup mengatasi badai dari wanita yang pendarahan. Hari ini Engkau juga sanggup mengatasi segala persoalan anak manusia dan juga jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mari kita hari ini percaya akan kuasa yang bekerja di dalam kasih Yesus yang melimpah. Dalam kisah ini kita melihat bagaimana wanita yang pendarahan ini, dia menemukan jawaban. Dia menemukan mujizat yang luar biasa. Dan saya percaya saudara sekalian juga yang ada di sini, hari ini kasih dan kuasa Tuhan tidak terbatas untuk kita. Prinsip yang pertama yang kita perlu belajar dari apa yang dilakukan oleh wanita ini adalah dia dengar firman Tuhan. Dikatakan di situ tadi, saudara, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Berarti sebelum itu dia belum pernah mendengar berita. Di sekitar kita hari ini ada banyak orang belum pernah mendengar Yesus. Saudara sudah dengar. Saudara berjemaat, baik yang baru maupun yang lama.
Saudara telah mendengar firman Tuhan. Tapi persoalannya, maukah kita datang? Maukah kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada janji Tuhan? Dan perempuan ini luar biasa. Dia mengambil langkah iman. Yang pertama dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. She had heard about Jesus. So she came up behind him through the crowd and touched his robe. Saudara, iman mendatangkan mujizat. Boleh bilang amin. Haleluya. 12 tahun tidak ada mujizat. 12 tahun tidak ada pengharapan. 12 tahun habis segalanya. Bahkan dia melarat. Tetapi puji Tuhan, wanita ini mendengar ada firman hidup. The living word. Yesus berkata, akulah firman hidup. Yesus berjalan, Yesus datang, dan di tengah keadaan sakit yang luar biasa, dia berusaha, ada niat untuk datang. Saudara, menghadapi situasi zaman seperti ini, penyakit menular yang menakutkan, ekonomi yang resesi yang datang, kegelisahan di mana-mana, apakah kita mau tinggal diam? Ajakan untuk kita hari ini datang, cari, dengar firman-Nya. Dan hari ini saudara berbahagia mendengar firman Tuhan. Dan mendengar lalu percaya. Kalau perempuan ini dengar berita tentang Yesus dia tidak percaya, maka tidak terjadi sesuatu. Yang luar biasa, dia percaya. Ya, iman, faith comes by hearing, and hearing the word of Christ. Roma 10 ayat 17. Apa yang saudara dengar hari ini menentukan iman saudara. Kalau yang kita dengar hari ini, siapa yang berulang-ulang berbicara? Ketakutan orang tua yang negatif, sosmed, saudara hanya memperhatikan yang negatif, perkataan-perkataan negatif itu akan nempel saudara. Terus menerus, no hope, gagal nih pekerjaan. Waduh, takut luar biasa sehingga kita dicekam, dikuasai roh ketakutan. Habislah sudah. Iman itu seperti hampir pudar. Tetapi kalau kita mendengar suara kebenaran, kita mendengar suara dan janji firman-Nya hari ini, saudara buka Mazmur 91. Saudara melayangkan mata ke atas gunung-gunung dan berkata, dari manakah datang pertolonganku? Mazmur 121. Imanmu akan bangkit. Engkau akan mempercayai firman. Saudara, waktu engkau mempercayai firman, dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Ada belief system di bawah alam sadar setiap kita. Saudara, kalau suara sosmed, suara orang tua, suara orang negatif, suara orang yang menakuti saudara, terus terngiang akan saudara mulai mempercayai itu. Sehingga saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, belief system kita ini tergantung dari apa yang kita percayai. Dan saya berdoa hari ini kita semua mengalami sebuah perubahan. Supaya kita berkata, Tuhan yang kami mau dengar firman-Mu. Yang kami mau baca firman-Mu. Yang kami mau dengar suara-Mu. Di dalam doa-doa kita. Dan Tuhan pasti mengubah belief system kita. Katakan amin. Belief system kita haruslah dasar imannya adalah firman Allah. The Bible. Haleluya. Saudara, kalau kita percaya firman Tuhan, kita bisa mempercayakan diri kepada Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan. Perkara yang kedua, bukan hanya apa yang kita dengar, iman dari firman Allah. Tapi wanita ini memperkatakan firman itu. Memperkatakan imannya. Asal saja ku jamah jubahnya. Gampang enggak saudara? Di tengah orang berdesak-desak. Orang tidak peduli. Tapi dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya. Aku akan sembuh. If I can touch his robe, I will get my healing. Ini iman. Hari ini Tuhan mengajar kita untuk memperkatakan apa yang kita percayai. Tuhan mengajar kita supaya mempercayai firman Tuhan lebih daripada segalanya. Saudara, waktu kita masuk hadirat Tuhan, tubuh
Ya, tadi saudara menyanyi, jiwa, saudara bisa merasakan hadirat Tuhan, roh, saudara. Pada tingkat itulah kehadiran Allah, dikatakan His presence, hadirat Tuhan, itu ada di mana? Di dalam level roh. Oh ya, Tuhan Maha Hadir, ada di mana-mana. Oh yes. Tapi Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di ruang Maha Kudusnya, di mana saudara terbuka jiwamu dan rohmu, kau masuk hadirat Tuhan. Di situ saudara akan menemukan kekuatan Allah waktu saudara mengucapkan, aku percaya. Asal saja ku jamah, asal saja aku masuk mendekat kepada Kristus, kepada firman-Nya, maka saudara akan menemukan pertolongan Tuhan tepat waktunya. Katakan amin saudara. Word of faith. Firman iman. Dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 9, 10 dan 11. Apa yang kau percaya di hati dan diucapkan di mulutmu akan terjadi. Sehingga engkau tidak akan dipermalukan, ayat 11. Dengan hati orang percaya, dengan iman mengaku, maka diselamatkan. Hari ini dengan hati saudara percaya, dengan hati, dengan iman engkau mengaku, engkau akan disembuhkan hari ini. Engkau akan dipulihkan keadaanmu. Dan saudara, wanita ini telah mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Karena ia percaya, maka ia berkata-kata. Hari ini Tuhan tidak minta sesuatu yang istimewa. Semua saudara punya iman, firman Allah, berkatakan dengan iman, maka terjadi sesuai dengan apa yang kau percayai. Haleluya. Prinsip yang ketiga yang kita belajar hari ini dari wanita ini, dia melakukan tindakan iman, faith in action. Tindakan iman, dia mendekati dan menjamah jubah Yesus, tidak mudah. Dia terganggu oleh banyak orang yang mungkin menyuruh dia pergi, tapi dia tidak peduli. Fokusnya, dia perlu bergerak untuk sentuh jubah Yesus. Sehingga pada waktu itu saudara bisa baca tadi firman Tuhan. Yesus berkata, there is a power. Ada kuasa, tenaga yang keluar. There is an energy. Kuasa pekerjaan Roh Kudus yang hebat yang kita terima. Seperti wanita ini mengalami. Yesus berkata, ada kuasa yang bekerja. Ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Siapa yang menjamah aku? Murid-murid berkata, guru, rabi, ini berdesak-desak banyak orang. Mungkin engkau merasa orang menyentuh engkau. No. Di antara sekian banyak orang ada satu orang pasti. Yang telah memiliki iman yang kuat dan menyentuh Yesus. Hari ini di antara banyak orang Kristen, orang percaya di seluruh dunia. Di setiap negara dan kota saudara. Kalau masih ada satu kepala keluarga, ada satu ibu, satu anak muda di kebaktian ini, di ibadah di rumah. Engkau yang mulai bertindak dengan iman. Tuhan, di tengah keadaan yang sulit ini, aku percaya bahwa rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Katakan amin. Maka saudara akan menerima pertolongan Tuhan pada hari yang diberkati hari ini. Saya masih ingat Wallace Johnson. Bekerja di pemotongan kayu. Satu anak usia dewasa muda. Tiba-tiba resesi datang, depresi di negeri itu, dan PHK, pemutusan hubungan kerja yang tidak adil diperlakukan oleh bos, memecat dia. Dia bekerja baik, dia pintar, tapi tiba-tiba dia dipilih untuk dipecat juga. Saudara, di masa depresi yang berat, dia pulang ke rumah, bicara dengan istrinya. Istrinya pun terkejut. Aduh, kok berat amat apa yang kita alami di masa depresi berat di negara kami. Saudara, mereka berdoa. Mereka orang percaya. Dan istrinya mulai berbicara sama dia. Selalu ada orang lain di mana saudara berinteraksi yang bisa menguatkan saudara. Katakan amin, saudara. Jangan sendiri. Sebab itu sel group ini menjadi penting. Ya, saudara punya komunitas rohani. Dan istri berkata, ayo bikin sesuatu lah. Kasih tahu orang, saudara, Anda bisa kerja. Ya, Johnson, you can do something. Dia menjadi kontraktor kecil-kecilan, saudara. Bangun yang sederhana-sederhana. Tapi dalam 5 tahun,
usahanya berkembang, menjadi besar, dan dia bisa mengumpulkan uang, jumlah yang cukup besar. Saudara, akhirnya dia mengembangkan usaha dari kontraktor, menjadi usaha dunia penginapan. Ya saudara, visinya adalah menolong orang-orang yang perlu tidur satu malam di penginapan yang namanya inn, begitu ya saudara. Traveler banyak, tapi untuk ke tempat yang mewah, hotel-hotel berat. Sebab itu dia mulai bikin sebuah penginapan sederhana dan dia beri nama Holiday Inn. Saudara, pada waktu dia diwawancara, dia berkata, hari ini aku mau cari bosku, mau say thank you. Karena aku dipecat. Kalau aku tidak dipecat, aku cuma kerja biasa-biasa. Tapi teman-temanku masih biasa. Tuhan angkat, ini jalan Tuhan. Aku dipecat dan saya mau bilang thank you. Dan karena aku dipecat, maka iman bangkit dan aku melakukan tindakan iman. Melangkah sesuatu yang saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi aku lakukan dengan tekun. Dan hasilnya Holiday Inn hari ini ada oleh seorang Wallace Johnson. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan, saudara? Iman itu seperti automatic doors, pintu otomatis. Tidak akan terbuka kalau saudara tidak mendekat. Kalau saudara berdiri jauh, pintu otomatis tetap tertutup. Kalau engkau terburu-buru lari seperti anak kecil lari, kejeduk saudara. Saudara harus berjalan pelan-pelan, begitu jarak terdekat, automatic doors, dia akan terbuka, saudara akan masuk. Mengikut Tuhan, wanita ini tahu kalau dia dari jauh, dia nggak yakin suaranya didengar dengan kerumunan massa, the crowd yang menyambut Yesus, 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 tolong kami dan sebagainya. Dia datang mendekat dan di jarak terdekat dalam kehadiran Yesus, pintu mujizat dibukakan untuk dia. Saudara mau lebih dekat dengan Tuhan hari-hari ini? Saudara mau bergaul erat dengan firman-Nya? Saudara mau banyak memuji, menyembah Tuhan dan berdoa hari-hari? Tidak ada tempat yang aman selain datang kepada Sang Pemberi mujizat untuk kita. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah pintu itu. Yesus adalah miracle worker, pembuat mujizat itu. Tidak ada yang mustahil karena Dia Allah. Dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan kekekalan. Pada waktu kita bisa masuk menerima kekekalan, Tuhan garansi untuk saudara dan saya di dalam berkat Dia. Masa yang kini yang sedang kita alami kita nggak percaya mujizatnya ada? Untuk yang kekal Dia sediakan untuk kita. Mengapa tidak yang saat ini saudara lemah, saudara nggak punya uang, saudara takut di PHK, saudara takut penyakit, saudara merasa keluargamu, sekolahmu di mana-mana ada masalah di bangsamu. Percayalah waktu kau mendekat, maka iman itu seperti pintu otomatis yang membukakan pintu kerajaan surga. Berkatnya terlipat untuk saudara. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Mari jangan jauh-jauh sama Tuhan. Datang dekat. Orang yang melekat sama Tuhan. Mazmur 91 dia janjikan apa? Pertolongan, keselamatan, perlindungan, dan diluputkan. Haleluya. Saudara, 3 hal inilah yang saya bagikan untuk saudara hari ini. Kiranya iman kita melangkah, berani meninggalkan belenggu-belenggu kemustahilan. Wanita ini melangkah, tinggalkan belenggu kemustahilan dan dia menerima pertolongan Tuhan. Dia pikir kalau manusia biasa, aduh, di antara kerumunan banyak orang, mana mungkin Yesus jamah saya. Hari ini Yesus tahu di mana Dia ada. Kau punya iman. Mungkin Dia enggak melihat saudara, tapi kau punya iman dan Dia melepaskan kuasanya. Karena tidak terbatas kuasanya Tuhan. Haleluya. Beranikah kita meninggalkan belenggu-belenggu yang mengikat kita hari ini? 1, belenggu masa lalu, dosa masa lalu. 2, belenggu tidak punya iman. Belenggu ketakutan hari ini mencekam. Rasanya di mana-mana, banyak orang dirumahkan. Saudara merasa rasanya sendiri, rasanya takut.
bagaimana anak saya, bagaimana suami di kantor, bagaimana istri, bagaimana keluarga, bagaimana teman saya, saudara. Banyak berita-berita kematian. Dan mari kita tanggalkan belenggu ini. Karena ketakutan tidak menolong kita melangkah dengan iman. Haleluya. Belenggu dosa masa lalu, belenggu trauma masa lalu, tanggalkan. Datang pada Yesus. Belenggu-belenggu masa kini adalah belenggu-belenggu ketakutan, belenggu-belenggu kekhawatiran, belenggu takut miskin, takut tidak dipelihara Tuhan. Saya katakan hari ini, Allah tetap setia memelihara kita. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang dengan iman kepada El Shaddai, God Almighty, Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus namanya. Saya mau berdoa untuk saudara, kiranya di minggu pagi ini, di rumah saudara masing-masing, di tempat saudara bekerja sepanjang minggu ini, kuasa mujizat Allah pasti disediakan untuk saudara. Kiranya hari ini kau pergi dari ibadah di rumahmu, melakukan tugas harian saudara, menghadapi hari esok, dengar firman-Nya. Berita tentang kasih dan kuasa Yesus di era pencurahan Roh Kudus di Third Pentecost ini. Jangan takut, justru ini masa tuaian jiwa-jiwa. Ada banyak orang yang belum pernah mendengar berita tentang Yesus. Tugas kita memberi dampak hari ini. Pergi beritahu banyak orang yang sedang galau, sedang terbelenggu. Saudara lepaskan ikatan mereka. Engkau membawa damai, keselamatan, dan kesembuhan untuk mereka. Boleh katakan amin, saudara. Haleluya. Dengar firman-Nya. Ini fondasi iman kita. Perkatakan firman-Nya, maka kita akan dikuatkan. Engkau menguatkan dirimu. Engkau encourage yourself. Ya, belief system saudara diubahkan. Dan engkau menguatkan keluargamu hari ini. Anak-anakmu kasih tahu. Jangan takut, jangan. Tapi tetap waspada. Tetap berjaga-jaga. Tetap kita dekat sama Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan tindakan iman. Faith in action. Dan saya percaya kalau engkau berani melangkah, maka jalan di depan lebar terbuka. Dan engkau akan melihat Tuhan, apa yang kau rancangkan kelihatannya sukar, kelihatannya tidak ada jalan keluar. Tapi justru kami melangkah, kami melihat bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar. Mari saudara, kita datang dalam doa bersama-sama. Dan katakan, Tuhan, Engkau sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menderita, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saudara yang ada di rumah, anak-anak muda, young people, hanya Tuhan Yesus, Dia adalah El Shaddai bagi kita, God Almighty. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup. Dan Dia tidak jauh, Dia hanya sejauh doamu dan doaku. Angkat tangan di rumah saudara, katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Saudara yang ada di rumah, oh mari bergandeng tangan, keluarga demi keluarga. Dia sanggup, katakan, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka,
ini, Tuhan, kami berdoa dan percaya Engkau sanggup menjamah setiap hati yang terluka. Pulihkan. Oh, terima kasih Yesus. Suami, istri, anak-anak, single parent, senior, anak-anak muda, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Datang, katakan, Yesus, aku mau masuk hadirat-Mu dan aku menerima kesembuhan yang dari Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang, the breadwinner, pria wanita profesional yang ada, saya percaya, mari bersehati katakan, Tuhan, Engkau sanggup menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau sanggup memelihara keluarga demi keluarga. Engkau sanggup memelihara kami dengan ajaib. Di tengah kesulitan ekonomi, financial problem, kami berkata hari ini Engkau membuat 5 roti 2 ikan, semua bisa makan. Dan kami percaya ada mujizat pelipat ganda. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Engkau menerima pelipat ganda, Engkau menerima berkat pemeliharaan Tuhan yang ajaib hari ini. Engkau tidak akan tidak makan, Engkau dipelihara seperti janda Sarfat itu. Oh Ramataka, kini ya, tumpangkan tangan untuk anak-anak saudara. Mari ibu bapak, single parents, letakkan tanganmu, lay hands on your children. Dalam nama Yesus, anak-anak kami dilindungi dari yang jahat, anak-anak kami disembuhkan dari kelemahannya. Oh Rabahatake, sekarang ya Tuhan, kami berdoa, sama-sama angkat tangan kita. Situasi yang ada di gereja-gereja kami, gembala kami, tim pelayan Tuhan, jemaat-jemaat, semua mengalami perlindungan Allah yang ajaib. Dijauhkan dari mara dan bahaya. Dan kami tolak pekerjaan panah api si jahat dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami percayakan perlindungan darah Yesus sempurna di atas semua rumah-rumah tangga kami. Kemanapun Engkau keluar masukmu, bepergian, di kantor, di rumah, dimanapun, perlindungan Tuhan sempurna untuk Engkau. Mari ucapkan syukur, angkat tangan saudara. Oh Rabahata, terima kasih. Mari angkat yang sudah berbahasa. Oh Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir, mengurapi, penuhi, kuatkan hadirat-Mu. Kami bawa hari ini, minggu ini. Tuhan, terima kasih. Kami punya iman hanya kepada Engkau dan firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah minggu yang diberkati Tuhan. Semua kami bersuka cita karena Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Mari saudara yang ada dimanapun mau terima berkat Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Berkat yang melimpah turun dari tahta Bapa di surga yang mengasihi dan memelihara gerejanya. Kasih karunia ajaib dari Yesus Kristus Tuhan kami dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai, mengurapi, memberkati kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua katakan Maranatha, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Shalom saudara, salam sehati. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus, oh, oh, oh.
di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya nama Yesus dahsyat, silakan panggil nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang berkuasa, nama yang memberikan kebebasan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kemenangan. Nama siapa? Nama di atas segala nama. Oh, oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama